Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 6 akan membawakan materi tentang rantai Markov waktu diskrit, yaitu klasifikasi ruang keadaan. Untuk mempelajari perilaku dari suatu rantai Markov, kita perlu membuat klasifikasi dari ruang keadaan atau state room rantai Markov tersebut. Rantai Markov atau Markov chain adalah sebuah teknik perhitungan yang umumnya digunakan dalam melakukan pemodelan bermacam-macam kondisi. Kondisi-kondisi dalam pemodelan rantai Markov tersebut umumnya akan sangat berkaitan erat dengan banyaknya keadaan yang sering kita hadapi di kehidupan ini, di mana keadaan-keadaan tersebut nantinya akan dapat diklasifikasikan sesuai dengan sifat-sifat antar keadaan yang terbentuk. Dengan mengklasifikasikan keadaan-keadaan dalam rantai Markov, kita akan dapat mengetahui keadaan mana saja yang dapat diakses dari keadaan lainnya dan keadaan mana yang saling berkomunikasi satu sama lain yang akan membentuk suatu kelas ekuivalen. Selanjutnya, keadaan accessible atau dapat dicapai. Kita pandang suatu rantai Markov di mana Xn dengan N 0, 1, 2, dan seterusnya. Keadaan J dikatakan accessible atau dapat dicapai dari keadaan I dinotasikan dengan dari I ke J jika terdapat bilangan bulat N lebih dari sama dengan 0 sehingga Pij pangkat N lebih dari 0. Sudah tentu setiap keadaan dapat dicapai oleh dirinya sendiri, sehingga dari I ke I, karena Pii dipangkatkan 0 sama dengan 1. Contohnya, jika P adalah matriks 01, 1 dikali 1/3, 2/3, 0, 1. Maka kita katakan keadaan 1 dapat dicapai dari 0. Dari 0 ke 1. Karena P01 dipangkat 1 sama dengan 2/3 atau lebih dari 0. Tapi tidak sebaliknya, keadaan 0 tidak dapat dicapai dari 1. Jika I menuju J dan J menuju I, yaitu terdapat bilangan bulat M lebih besar sama dengan 0 dan N lebih besar sama dengan 0, sehingga Pij pangkat M lebih besar 0 dan Pji pangkat N lebih besar 0, maka keadaan I dan J dikatakan saling berkomunikasi. Dinotasikan I menuju J. Contoh pada matriks tersebut terlihat 0, 1/3, 2/3, 0, 1, 0, 1, 0, dan 0 seperti gambar di samping yang kita lihat. Dan selanjutnya dalam hal ini 0 menuju 2, 2 menuju 1 karena 2 menuju 0 dan 0 menuju 1. 1 dan 2 tidak saling berkomunikasi. Slide selanjutnya yaitu teorema 1, sifat komunikasi kelas rantai Markov. Komunikasi adalah suatu relasi ekuivalen yang artinya pertama, I menuju I, kedua, I menuju J, maka J menuju I. Yang ketiga, I menuju J dan J menuju K, maka I menuju K. Pada slide selanjutnya, berdasarkan relasi komunikasi, semua keadaan dalam rantai Markov dapat diklarifikasikan ke dalam kelas-kelas komunikasi yang terpisah, disjoint, dan lengkap eksekutif. Contohnya, tentukan kelas komunikasi dari matriks peluang transisi berikut. Pada matriks tersebut terdapat P sama dengan 0, 1, 1, 0. Jawabannya yaitu diagram transisinya untuk P sama dengan 0, 1, 1, 0 dapat dilihat pada gambar berikut. Kedua, kelas komunikasinya 0, 0 dan 1. Karena 0 sama dengan 1. Jika diberikan matriks peluang transisi di mana P sama dengan matriks 1001,
Maka diagram transisinya dapat kita lihat di gambar, dan untuk kelas komunikasinya adalah 0 dan 1. Dan jika suatu rantai Markov hanya mempunyai satu kelas komunikasi, maka rantai Markov tersebut disebut irreducible. Dalam hal ini, semua keadaan saling berkomunikasi. Contohnya seperti kita dapat lihat di gambar, 0 menuju 1 menuju 2 dan kembali lagi ke 0. Diagram transisinya berdasarkan gambar. Kelas komunikasinya adalah 0, 1, dan 2. Jadi 0, 1, dan 2 merupakan rantai Markov irreducible. 6.2 Periodisitas. Keadaan I dikatakan memiliki periode DI jika DI merupakan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari seluruh N sama dengan 1, 2, di mana PII pangkat N lebih dari 0. Sehingga dapat diteluskan DI sama dengan GCD atau FPB dari N besar dari sama dengan 1 PII pangkat N besar dari 0. Jika DI sama dengan 1, maka keadaan I adalah aperiyodik. Jika DI lebih dari 1, maka keadaan I adalah periodik. Contoh, diketahui matriks P seperti yang tertera. Untuk diagram transisi bisa dilihat seperti gambar ini. Tentukan periodisitas dari setiap keadaan. Penyelesaian. Untuk mencari P kuadrat sama dengan matriks P dikali dengan matriks P menghasilkan matriks P kuadrat. Untuk mencari P pangkat 3 sama dengan matriks P kuadrat dikali matriks P menghasilkan matriks P pangkat 3. Begitupun untuk mencari P pangkat 4 sama dengan matriks P pangkat 2 kali matriks P pangkat 2 menghasilkan matriks P pangkat 4. Pada keadaan 0 yaitu N lebih besar sama dengan 1 di mana P00 pangkat N lebih besar dari 0. Jika N sama dengan 2, maka P00 pangkat 2 sama dengan 1 lebih besar dari 0. Jika N sama dengan 4, maka P00 pangkat 4 sama dengan 1 lebih besar dari 0. Pada kondisi ini, D0 sama dengan FPB, N lebih besar sama dengan 1, di mana P00 pangkat N lebih besar dari 0. D0 sama dengan FPB, 2, 4, dan seterusnya. D0 sama dengan 2, state 0, periodik. Pada keadaan 1 yaitu periodik D1 lebih besar dari 1, N lebih besar sama dengan 1, di mana P11 pangkat N lebih besar dari 0. Jika N sama dengan 2, maka P11 pangkat 2 sama dengan 1/2. Jika N sama dengan 4, maka P11 pangkat 4 sama dengan 1/2. Pada kondisi ini, D1 sama dengan FPB, N lebih besar sama dengan 1, di mana P11 pangkat N lebih besar dari 0. D1 sama dengan 2. Pada keadaan 2 yaitu periodik D2 lebih besar dari 1, N lebih besar sama dengan 1, di mana P22 pangkat N lebih besar dari 0. Jika N sama dengan 2, maka P22 pangkat 2 sama dengan 1/2. Jika N sama dengan 4, maka P22 pangkat 4 sama dengan 1/2. Pada kondisi ini, D2 sama dengan FPB, N lebih besar sama dengan 1, di mana P22 pangkat N lebih besar dari 0. Sama dengan FPB 24, D2 sama dengan 2. Sesuai teorema 2, sehingga D0 sama dengan D1 sama dengan D2.